ketemu ini apa namanya, ada yang awalnya overstay, kemudian ada juga yang jangan sampai ya, dia yang melanggar hukum terus kemudian masuk penjara, jangan sampai ya teman-teman ya. Walaupun di sini katanya penjaranya bersih, dapat makan, dicuciin, nggak boleh cuci sendiri ya, ada yang mau cuci sendiri, tapi namanya penjara nggak enak lah, jangan sampai. Tapi akhirnya setelah di penjara dia harusnya pulang ke Indonesia, dideportasi, diberikan SPLP tadi, surat perjalanan lancar paspor, tapi dia nggak mau pulang. Kemudian pas kumpul-kumpul ada yang ngasih tahu, Mbak, enakan apa yang mengajukan paperan. Apa sih paperan itu? Kayak paspornya itu disarankan apa ya, diserahkan dia mengajukan menjadi pengungsi, apply sebagai pengungsi. Selama belum di-approve itu, selama belum setuju, dia megang kayak recognize paper letter, namanya paperan itu. Dia dapat uang atau tunjangan 1.000 sekian atau apa dari pihak berwenang. Tapi harus teman-teman ketahui bahwa kupon berupa 1.000 sekian tadi itu ini apa namanya, itu tidak berupa uang ya, berupa voucher makan dari Park and Shop atau dari Welcome atau dari mana. Ada yang pernah dengar mungkin paperan ya teman-teman ya? Itu kemudian ada yang ngajak itu. Nah, apa akibatnya? Akibatnya adalah yang pertama, akibat hukumnya itu kehilangan kewarganegaraan. Dengan kehilangan itu karena hak WNI-nya bisa dibatalkan. Kemudian pemegang paper tidak mudah untuk kembali ke Indonesia. Pas lagi paperan, tahu-tahu ada berita penting, berita duka, berita bahagia, misalkan ada keluarganya yang di Indonesia ada sedang misalkan anaknya menikah atau anaknya sunatan, atau misalkan ada pembagian lagi ngurus warisan keluarga, itu nggak bisa langsung pulang. Nggak bisa langsung pulang karena apa? Gimana mau pulang? Paspornya aja sudah sudah diserahkan, dan seperti dia sebenarnya udah seperti nggak mau jadi orang Indonesia, dia mau apply ke negara ketiga kayak ke Kanada atau kemana sambil menunggu. Kemudian pemegang paper ini tidak boleh bekerja, jadi selama pegang paperan itu kan dapat 1.000 berapa ataupun untuk bertahan hidup ya. Pertama memang sepertinya dia ya udah nggak apa-apa, lumayan lah, tapi lama-lama pasti pengen ada informasi bantu-bantu di restoran itu, bantu-bantu di rumah itu. Lama-lama begitu ketangkep dia kena pidana, masuk penjara malah lebih ribet lagi. Nah, sewaktu-waktu misalkan teman-teman yang nggak bermasalah aja mau pulang, paspornya antri, harus apply antri ya, download dulu aplikasi. Apalagi yang paperan ini kalau mau pulang nggak gampang. Jadi kalau teman-teman nanti ada yang nawarin paperan atau apa, kalau bisa jangan diikuti. Tapi kalau misalkan dulunya pernah atau apa, malah nggak usah sih, nggak usah. Kalau bisa dibatalkan aja, mumpung belum ya, dibatalkan aja paperannya, kembali ke pangkuan ibu pertiwi, kembali menjadi warga negara Indonesia. Karena banyak orang yang pengen menjadi WNI tapi susah. Teman-teman yang sekarang paspornya masih berlaku, masih bagus, dan alhamdulillah lancar, dijaga ya, paspornya jangan sampai rusak, jangan sampai hilang, jangan sampai digadaikan, dan jangan sampai ikut-ikut jadi paperan. Informasi tidak utuh akan merugikan teman-teman sendiri. Kemudian apa latar belakangnya menjadi paper untuk mencari suaka itu? Yang pertama, menikah di Hong Kong. Kalau ketemu jodohnya atau apa di sini memang sudah tidak punya suami lagi atau single, silakan. Tapi menikahnya secara sah, kemudian didaftarkan, udah selesai juga dapat surat nikah, daftarkan juga ke KJRI, ke lantai 4 bagian konsuler, sehingga teman-teman setelah menikah itu haknya terlindungi dan benar-benar insya Allah bisa ini ya, bahagia dunia akhirat insya Allah ya, benar ya. Kalau misalkan yang mau menikah. Kemudian latar belakang berikutnya menjadi terpidana. Jadi saat di penjara, di lapas ya, institutional correction, dia bergaul sama informasi yang kurang utuh tadi. Udah setelah dari penjara, ajuin aja paper biar nggak pulang ke Indonesia. Akhirnya dia nggak keluar dari Hong Kong, tapi sebenarnya statusnya malah nggak bisa ngapa-ngapain di sini. Lebih baik kalau emang mau pulang ya pulang dulu, kemudian nanti bisa berangkat lagi. Atau mungkin rezekinya di negara lain, mau ke Taiwan, ke Korea, atau kemana. Tapi jangan sampai ya, kalau bisa di sini patuhi aturan, ikutin jangan sampai melanggar aturan, sehingga jangan sampai melanggar hukum atau sampai masuk penjara. Kemudian latar belakang lainnya ada yang penyalahgunaan visa, overstay, dan tidak pidana umum. Kemudian ada yang menjadi korban penipuan agensi terkait perpanjangan kontrak dan overstay. Seperti pidana umum itu ya, perdagangan obat terlarang ini, penipuan. Teman-teman juga bisa lihat YouTube, saya lihat ini biasanya yang update kasus-kasus di Hong Kong, hal-hal yang simpel. Nanti kemudian kalau misalkan contohnya awalnya perdagangan obat ini, terkadang teman-teman ada yang entah polos atau pura-pura polos, karena
saya nggak tahu Pak kalau itu narkoba. Setelah kita dengan tim KJRI, dengan Pak Raymond, dengan dari fungsi kejaksaan ya, kita tengok ke penjara, saya nggak tahu Pak kalau itu narkoba. Awalnya gimana? Mbak, saya cuma disuruh teman saya kenalan ngambil paket. Nah, ngambil paket. Kenapa mau? Jadi kalau teman-teman nanti ada yang masih baru, misalkan ya, ada yang memanfaatkan teman-teman, tolong ambil paket, jangan mau kalau nggak jelas. Ngambil paket dikasih, tapi dikasih 3.000. Masuk akal nggak? Ngambil paket dikasih 3.000. Kalau itu paketnya apa? Ternyata kita ambil paket, ternyata isinya narkoba, ditangkap. Di sini bukan sukses, malah masuk penjara lama. Jangan sampai ya. Ya teman-teman, kalau nanti ada yang nggak tolong ngambil paket, jangan segan untuk mengatakan enggak. Maaf sih, aku nggak mau. Sorry sih, bukan nggak mau aku. Kalau nggak gitu, ya aku anterin aja. Tapi aku nggak tahu ya. Gitu. Kecuali yakin misalkan ambil di paket yang di apa? Yang di apa itu namanya ekspedisi resmi, barang-barang dan makanan atau yang. Tapi kalau bisa yang pasti ya. Kalau nggak pasti barangnya apa, jangan pernah mau ngambilin paket punya orang dengan iming-iming honor yang banyak, terutama ya. Misalkan apa namanya, ambilin paket kan kasih 2.000 3.000, harusnya bisa mikir. Ambil paket aja kok dapat 2.000 3.000, kita mati-matian kerja aja ya kan, dapat berapa sih? 5.000 ya paling, berapa? 6.000 ya, berapa? 4.730. Ya moga-moga nanti tiap libur majikannya ngasih sangu 300 ya kan. Kemudian baik semua yang insya Allah sukses ya. Kemudian nah, latar belakang illegal worker, insya Allah teman-teman bukan ilegal ya, udah legal semua insya Allah kan, sudah punya paspor, visa ya. Ini juga awalnya itu berangkatnya secara non prosedural. Kemudian sebagai informasi, ada teman-teman kita di belahan negara lain mungkin di Hongkong moga-moga nggak ada, walaupun dulunya mungkin ada. Jadi modusnya pekerja ilegal itu yang pertama haji atau umroh. Kalau di